Baik, selamat datang sahabat Lingkar Madani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan pada pagi ini. Pada bulan Juni lalu, kita sudah melakukan pelatihan ya teman-teman. Sesi ke-1 sampai sesi ketiga. Nah, kali ini kita kembali lagi dengan narasumber yang sama, yaitu Bu Arianti Sujono. Tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja aku serahkan ke Mbak Ririn sebagai moderator. Halo Mbak Ririn. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat Lingkar Madani. Hari ini kita bertemu kembali di sesi keempat webinar strategi dan program kerja manajemen sumber daya manusia bersama Insan Performa Consultant. Kita langsung saja ke materi dan sebelumnya. Baik, langsung aja ke agenda hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kali ini saya akan membawakan, dari Insan Performa akan membawakan mengenai cara-cara bagaimana kita membuat strategi dan program kerja sumber daya manusia. Kita langsung aja ke agendanya. Yang pertama yaitu mengenai pengantarnya. Jadi nanti kita akan membahas mengenai definisinya juga, apa sih fungsinya dan kenapa penting ya ini strategi, kita harus membuat strategi ini ya. Terus kemudian bagaimana kita atau panduan untuk dan langkah-langkah menyusun roadmap. Nah, roadmap tuh kalau kalau di dalam Google Translate itu artinya adalah peta jalan. Tapi maksudnya di sini roadmap itu adalah arahan ya, arahan apa sih untuk mencapai ke sana atau target yang kita harapkan itu seperti apa supaya efektif. Kemudian kita juga akan menentukan fungsi utamanya apa, garis waktu itu mesti timeline ya. Timeline untuk pencapaian dari roadmap itu ya, dan serta contoh-contoh formatnya ya. Kemudian nanti ada sedikit kayak case study atau istilahnya latihan lah, latihan. Nanti jika mana dekati sebelum ada diskusi dan tanya jawab. Nah, sebelumnya seperti biasa ada pulse check-nya. Pertama adalah apakah organisasi Bapak dan Ibu memiliki Departemen Sumber Daya Manusia? Ya, jika iya atau ada dedicated person, tulis yes ya atau ya jawabnya atau no jika tidak ada. Ya, silahkan. Nanti mohon bantuan Mbak Ririn sama Mbak Fahira. Karsa masuk di dalam departemen kelembagaan, jadi no Bu. Oke, Mbak Simono masih digabung. Oke, iya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Terima kasih atas responnya. Yang kedua adalah apakah di organisasi Bapak dan Ibu sudah membuat strategi dan program kerja manajemen sumber daya manusia? Terima kasih Bu Linda. Walaupun digabung, mungkin Anda sudah membuat strateginya. Oke, Ibu Ida sudah ya, tapi sederhana nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja ya masuk ke nah, ini kita akan memasukin ke pengantarnya dulu. Jadi nah, tadi di depan kan sudah sempat ditanyakan ya mengapa strategi dan program kerja manajemen itu sangat penting. Nah, kaitannya dengan sumber daya manusia itu penting. Nah, ini jawabannya. Dan kita tahu bahwa strategi manajemen SDM atau sumber daya manusia atau kita sebut dengan HR ya atau human resources itu sangat penting karena apa? Karena ini adalah istilahnya menerapkan karena kan dia kan akan melakukan menyesuaikan dengan program kerja dari organisasi tersebut ya toh. Dan untuk rencana operasional seperti apa kan gitu. Dan tentunya program-programnya kita membuatnya yang pasti diperlukan dan yang sangat praktis yang langkah-langkahnya pun juga jelas gitu ya supaya tidak kebingungan apa sih yang dimaksud dengan yang akan atau yang dituju di tahun ini itu apa kaitannya yang sumber daya manusia. Ini sangat mendukung sekali atau mendorong organisasi dan tentunya bagaimana cara mengelola sumber daya manusia itu sendiri. Yang pasti harus align atau setara atau harus sesuai dengan tujuan bisnis atau organisasi tersebut. Nah, ini poin-poin pentingnya di slide selanjutnya. Ini satu adalah keselarasan dengan tujuan bisnis. Kenapa harus penting? Karena tentunya kalau kita membuat program kerja, kalau tidak sesuai dengan arahan organisasi atau tujuan dari bisnis,
Rasanya gimana? Kan tentunya pasti akan membuat kebingungan kan di antara kita sendiri, di antara bahkan di antara karyawan atau pekerja-pekerjanya. Ini mau kemana sih? Misalnya sebuah kapal jika nahkodanya bertujuan ke arah selatan, sementara para kerjanya berarah ke arah utara karena tidak adanya atau mungkin bahkan sangat bervariasi gitu kan. Karena apa? Tidak ada arahan yang tepat. Jadi makanya sangat penting dengan adanya program kerja ini dan strateginya harus disamakan dengan tujuan organisasi. Terus kemudian yang kedua, nah, pemanfaatan sumber daya yang efisien. Jadi kita tidak tahu sejauh mana kebutuhan ketenaga kerjaannya, ya kan? Sejauh mana besarnya yang diperlukan untuk menjalankan proyek ini. Apakah cukup dengan jumlah misalnya katakanlah 10 orang saja atau bahkan mungkin perlu puluhan orang kan gitu untuk menjalankan proyek ini. Jadi sangat penting kita mengidentifikasi apa sih yang kita akan kerjakan dan apa aja program-programnya yang terkait itu. Kemudian yang ketiga, ini peningkatan kinerja dan produktivitas pekerja. Kenapa? Kalau kita memberikan arahan yang tepat, tentunya yang diharapkan atau yang pada akhirnya yang dilakukan itu sesuai dengan tujuan dari organisasi. Dan tentunya para pekerjanya pun juga produktivitasnya akan meningkat. Kalau tidak ada arahan, tidak ada program kerja yang jelas, bahkan tidak selarasan dengan tujuan organisasi, tentunya pekerjanya pun juga akan tidak mengerjakannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kan begitu. Dan yang keempat, kenapa itu masih penting? Pengembangan dan pertumbuhan karir kerja. Nah, di sini adanya program kerja juga mungkin ada juga para pekerja yang masih dilihat atau masih dinilai masih dini, maksudnya dalam artian kata masih baru ya kan gitu. Sehingga dengan adanya program kerja yang jelas ini tentang kaitannya HCM ini membuat suatu misalnya training atau pelatihan-pelatihan yang disesuaikan supaya bisa mencapai atau mendorong produktivitasnya semakin meningkat kan gitu. Jadi ada pelatihan apa atau mungkin bahkan on the job atau mungkin langsung kepada pekerjaannya diarahkan seperti apa, bimbingannya seperti apa untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh organisasi. Kemudian yang kelima, nah, tentunya semua ini harus sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan atau hukum-hukum yang berlaku. Nah, apakah itu yang disesuaikan dari pemerintah? Pasti, itu ya, dari Depnaker, ataupun dari peraturan-peraturan yang lainnya. Misalnya kalau itu kaitannya dengan area, misalnya dari wilayah, misalnya kayak environment, berarti kan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Atau mungkin juga dengan area setempat, kebijakan-kebijakan setempat, ya mengenai peraturan-peraturannya. Bahkan juga tidak hanya itu, juga dengan hukum-hukum yang berlaku yang ditetapkan di lokal area tersebut. Nah, jadi ini ada 12 hal penting yang sekarang yang keenam adalah menumbuhkan budaya organisasi yang positif. Tentunya culture itu sangat penting sekali atau budaya organisasi. Arahannya mau kemana sih kita ini? Kita mau berfokus ke apa? Berarti otomatis kita harus bagaimana kan gitu. Nah, saya lihat kan kemarin kan Bapak dan Ibu ada yang dari wilayah timur. Nah, misalnya kalau kita misalnya ada orang baru, kebetulan orang baru itu direkrut dari arah misalnya dari wilayah misalnya Jawa, kalau di assign di misalnya di wilayah timur, misalnya di Papua ya, itu gimana ya? Sehingga kita tahu budayanya apa sih yang diharapkan oleh organisasi itu. Sehingga mungkin ada pembelajaran tentang budaya, ya, salah satu program kerjanya. Lanjut. Nah, yang ketujuh adalah keterlibatan dan retensi pekerja meningkat. Tentunya ini sangat penting juga untuk membantu ke sana karena pekerja diharapkan terlibat dalam pembuatan program-program itu. Misalnya salah satunya adalah misalnya kemarin kalau tidak salah pada sesi webinar yang lalu ada yang sharing kita sudah menetapkan program-programnya atau rencana atau strukturnya, tapi ternyata karena wilayah tersebut beda atau permintaannya dan berbeda sehingga kita harus merubahnya. Nah, itu tentunya dengan keterlibatan para pekerja yang di-assign atau dialokasikan ke tempat mengerjakan di wilayah itu, tentunya dia akan membantu untuk mencari tahu informasi apa yang sih yang sebenarnya diperlukan, sebenarnya harusnya seperti apa, walaupun kita punya program kerja tersendiri. Lanjut ke yang ke-8 adalah manajemen perubahan yang efektif. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan, terutama dikaitannya dengan manajemen, otomatis dia sendiri sudah akan strateginya ke depannya. Jadi misalnya
misalnya organisasi tersebut akan meluaskan proyek ya, kayak waktu kemarin tuh di webinar yang terakhir ada proyek yang rencananya lebih luas lagi, sehingga apa namanya, sudah tahulah kira-kira apa ini yang diperlukan untuk orang di sana, ditempatkan di sana, seperti apakah perubahan yang akan terjadi di sana kan gitu. Atau mungkin apa yang perlu dikembangkan di sana yang supaya efektif seperti itu. Dan yang kesembilan, tentunya penghematan biaya. Jadi misalnya, apakah bisa misalnya dengan kita membuat strategi, misalnya ada proyek nih, bisakah proyek ini dihandle oleh satu misalnya fasilitator misalnya, atau sebagai apa ketua dari proyek itu. Jadi satu pekerja menghandle dua proyek misalnya, karena mungkin tidak terlalu besar dan lokasi atau wilayahnya sangat berdekatan sekali, sehingga cukup dengan satu pekerja, cuman dia mungkin ada ditempatkan masing-masing admin atau apa di wilayah masing-masing. Jadi sehingga itu merupakan juga salah satu rencana atau strategi atau program kerja mungkin yang dimasukkan sebagai penghematan biayanya. Lanjut, yang ke-10. Keunggulan kompetitif, tentunya ini kan saingan, misalnya ada juga organisasi yang menjalankan hal yang proyek-proyek yang serupa. Sehingga apa sih yang membedakan dengan organisasi satu dengan yang satunya gitu. Itu yang disebut dengan keunggulan kompetitifnya. Jadi apa sih yang membuatkan dirinya organisasi itu lebih dari yang satunya. Sehingga menarik peminatnya, menarik pekerjanya, menarik komunitasnya dan sebagainya. Nah, yang ke-11 ini menginformasikan pengembalian keputusan strategi. Jadi maksudnya di sini dengan adanya kita bisa membuat strategi dan program kerja manajemen sumber daya manusia ini tentunya bisa memberikan atau pengambilan keputusan yang lebih tepat lagi. Sehingga misalnya kalau kita sudah tahu, oh ini ada peraturan baru ini, apa yang kita harus lakukan kan gitu. Sudah ada apa misalnya ada sounding atau ada informasi bahwa nanti di bulan Agustus atau mungkin di bulan, kalau Agustus ada acara yang sangat diusahakan, ada misalnya 17-an di IKN misalnya, juga ada proyek di Kalimantan misalnya kan gitu ya. Terus apa yang kita, berarti ini program kerja kami tidak menyangkut wilayah itu misalnya kan gitu. Apakah kami bisa mencari tahu atau gimana dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang kita bisa predik untuk strategi kita ke depan mau kemana. Yang terakhir, keberlanjutan jangka panjangnya. Nah, itu tentunya kalau kita pasti Bapak Ibu lebih paham, lebih memahami ini karena kan Bapak Ibu kan pasti tahu ya misalnya proyek ini akan sustain nggak atau akan berkelanjutan panjang nggak. Kalau misalnya nggak panjang apa nih? Apa antisipasinya jika untuk pada pekerja-pekerja yang ada di sini kan gitu. Jadi misalnya, oh wah ini proyeknya sudah hampir selesai, kita harus mencari proyek yang lain dan gitu ya. Dan kita mencari memastikan bahwa strategi ini sesuai nggak kan gitu dengan organisasi. Saya boleh nanya, Mbak? Silahkan. Silakan Ibu. Saya kepada tadi keberlanjutan jangka panjang ya untuk kalau organisasi seperti kami ini kan NGO sebenarnya based on project, ya kan? Tetapi kami mencoba pendekatan kami memang kelembagaan. Hanya saja ternyata tidak mudah dalam arti tidak bisa semuanya base-nya kelembagaan, khususnya terkait dengan SDM. Pertanyaan saya sebenarnya sejauh ini kami menggunakan sistem PKWT semua karyawan. Nah, pertanyaan saya sebenarnya PKWT atau PKWTT? Oh, PKWT PKWT. Oke, tidak tetap. tidak tetap. Apa? Karena kami belum berani komitmen PKWTT atau kontrak staf yang tetap itu. Karena tidak ada, hampir semua proyek berbatas waktu. Gitu. Sementara teman-teman juga masuknya kan berbeda-beda periodenya. Ada yang di awal proyek, ada yang di tengah proyek, bahkan ada yang di ujung proyek mau selesai. Gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya dalam aturan ketenaga kerjaan undang-undang itu sebenarnya berapa kali sih maksimal orang diinikan dengan status PKWT? Oke, terima kasih. Good question. Peraturan yang baru itu yang menetapkan bahwa 5 tahun, Bu. Kalau dulu kan 3 tahun ya, Bu. Ya. 3 tahun dan tidak boleh melebihi dari yang terakhir, kan begitu. Kalau Ya. sekarang bebas totalnya 5 tahun, Bu. Oh, 5 tahun ya. Artinya 5 kali kontrak. 5 kali kontrak bisa. Oke. Kan kalau nggak salah tidak ada ininya, nggak ada batasannya harus minimal berapa tahun. Ya, Nggak ada.
Jadi Artinya kalau kalau misalnya, setahun berarti 5 kali, tapi kalau 2 tahun, 2 tahun bisa sampai tuh, ya kan? Oke, ya, 5 kali ya intinya ya. bisa 5 kali, bisa berapa kali yang totalnya intinya 5 tahun. Oh gitu. Maksimal 5 tahun masa kerjanya di dalam organisasi. Mm-mm. Selanjutnya harus otomatis jadi PKWTT ya? Eh, Bisa break, Bu. Jadi misalnya nih, mm-mm, proyek ini berjalan 3 tahun, ternyata ada penambahan actionnya kan gitu. Dan saya mm-mm, misalnya diperpanjang nih 2 tahun, kan misalnya perpanjangannya 2 tahun. Tapi ternyata setelah mm-mm. 5 tahun berturut-turut saya untuk kerja ini, kan berarti kan saya harus ada break untuk ke kontrak yang keenam kan Oke. gitu. Saya kan 6 tahun kan gitu. Mm-mm, Ya, misalnya mm-mm. seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau ini adalah kontraknya langsung dengan pihak organisasi, sepertinya nggak ada masalah. Paling ya break aja mungkin berapa ini. Setahu saya ya, mungkin Mm-mm. karena peraturan yang baru ini yang apa namanya, ya yang Omnibus Law UCK. itu kan tidak istilahnya lebih ringan, lebih mudah sebenarnya. Cuman kan pemahaman kepada manusia ke para pekerjanya kadang-kadang belum masuk, maksudnya belum Betul. ini. Nah, kalau terlalu proyek ini continue, nah itu mungkin perlu dipertimbangkan. Itu merupakan strateginya. Kalau ini perpanjang terus, apakah Mm-mm. posisi ini akan di istilahnya dipermanenkan gitu istilahnya. Mm. Gitu ya. Jadi kalau dipermanenkan berarti harus mungkin bisa aja dipermanen kan gitu. Tapi Mm. tentunya harus ada rekor yang pasti dulu, Bu. Jangan sampai nanti Ibu sudah mempermanenkan karena kan permasalahannya kan juga banyak ya, Bu ya. Gitu. Itu satu. Mm-mm. Kedua, pertanyaan saya tadi kan kita istilahnya strateginya ya, itu dengan break dulu. Pertanyaan saya, seandainya tidak break, tetapi dengan posisi yang berbeda, boleh nggak? Kalau posisi berbeda nggak ada masalah, Bu. Karena sebenarnya Maksudnya gini, sudah, maksudnya gini, sudah 5 tahun, tapi kita misalnya kita promote dia, posisi statusnya berbeda, posisinya berbeda, naik misalnya. Tapi langsung kontrak baru lagi, bisa ya? pertanyaan bagus, saya bukan ahlinya industrial relation. Sebenarnya kalau menurut peraturan sepemahaman saya, itu Mhm. bisa saja ya, selama pekerjanya mau kan intinya kan begitu, Oh, tidak kesepakatan dirugikan. kedua belah pihak ya, Kedua pokoknya belah ya pihak. intinya. Karena posisinya beda. Tapi kalau memang benar-benar ini sebenarnya tidak boleh kan toh sama PT-nya Hmm. atau sama nama organisasinya kan gitu. Tapi kalau organisasi sepertinya tidak se-strict kalau PT ya. Kalau PT mungkin sangat sangat ada Hmm. pengontrolnya kan begitu. Tapi kalau organisasi saya setahu saya tidak istilahnya yang ngecek-ngecek sampai strict itu kayaknya kalau yang PT pasti akan dicek. Saya Hmm. dulu pernah menghandle outsourcing company. Kebetulan engineer-engineer ini intinya kan mereka kan kontrak karena kan berdasar pengeboran, titik pengeboran Hmm. kan Hmm. begitu. Jadi kalau sudah suka sama driller ini harus tetap terus kan begitu. Kalau dia dipindahkan, kalau atau dia diganti pasti akan mengurangi istilahnya mengurangi keahliannya. Maksudnya mungkin targetnya dia sudah paham cara mengoperasikan. Kalau kita harus ganti orang kan pasti harus mengajarin lagi dan sebagainya. Sehingga para usernya ini mencari akal istilahnya apakah PT-nya diganti. Tapi tidak, karena kan ini kembali lagi karena outsourcing ini kebetulan waktu itu adalah melakukan kontrak kerja dengan PT drilling company gitu istilahnya misalnya gitu ya. Nah, sehingga yang berurusan dengan perpanjangan kontrak ada si drilling company, bukan dari perusahaannya, kan gitu. Jadi buat kami aman, tapi untuk menjaga, makanya kita untuk mengurangi direct kontrak gitu ya, istilahnya dengan menggunakan third party. Tapi memang kembali lagi akan lebih jatuhnya lebih mahal karena kan Bapak dan Ibu harus memberikan fee ya tambahan untuk mereka mengelolanya begitu. Tapi kalau kondisi Bapak dan Ibu sini kan kalau saya lihat kan lebih kepada direct kontrak ya Bu ya. Langsung direct kontraknya kan kontraknya langsung begitu maksudnya. Jadi ya itu aja Bu, selama Ya, kedua belah pihak bersedia intinya itu aja. oke, terima kasih. Hmm. Bu Ari, ini ada pertanyaan dari Ibu Ida Ayu. Kayaknya sama dengan pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya saya Mm-mm. bacakan. Bu, apakah bisa dikontrak terus selama kedua belah pihak sepakat? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, di peraturan yang baru sekarang sudah lebih panjang durasinya menjadi 5 tahun, ya, bukan 3 tahun lagi. Dan
bisa perpanjang kapan saja gitu kan gitu. Maksudnya bisa kontrak setahun dulu tergantung proyeknya, terus kemudian yang berikutnya 2 tahun nggak ada masalah. Karena tidak seperti yang sebelumnya, yaitu yang di sebelumnya kan sangat rigid ya, di mana 3 tahun dan kalau perpanjangan itu tidak boleh melebihi dari kontrak yang sebelumnya dan total harus 3 tahun. Seperti itu, Bu. Kita lanjut ya, Bu ya. Nah, ini saya akan memberikan gambaran fungsi-fungsi yang ada di sumber daya manusia, ya. Biasanya terbagi menjadi namanya workforce management, yaitu. Kemudian ada talent sourcing, itu biasanya bagian rekrutmen. Ada learning and development, biasanya bagian training dan pengembangan, ya. Terus ada career management itu yang menentukan karirnya kemana, ya. Termasuk orang-orang yang talentanya cukup bagus, ya, yang kita akan perpanjang terus, perpanjang terus. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan performance recognition. Ini juga industrial relation atau employee relation ada di bawah sini, termasuk juga dengan policy-policy mengenai pengaturan penggajian. Jadi kalau misalnya mereka prestasinya bagus, gajinya gimana, naiknya gimana, dan sebagainya. Dan juga kaitannya dengan retensi. Jadi kalau misalnya ada yang bagus, baiknya kita kasih paket yang seperti apa atau di retainnya seperti apa ya. Nah, ini lanjut klik lagi sekali lagi Mbak Ririn. Nah, ini biasanya yang ada di organisasi-organisasi yang paling gampang ya. Karena kalau yang lengkapnya biasanya kalau perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan besar ya yang sudah cukup established dan biasanya induknya bukan di Indonesia, di luar kan gitu. Nah, sehingga semua makanya kalau Bapak dan Ibu lihat ada global diversity ya memang kan di sana. Yang saya lingkarin merah ini yang biasanya ada di Indonesia atau di yang kita udah terapkan. Misalnya strategic staffing itu kalau mungkin istilahnya kalau di sini adalah manpower planning ya Bu ya Bapak. Perencanaan ketenaga kerjaannya. Terus kemudian yang saya lingkarin yang kedua adalah organizational design atau bagaimana sih struktur organisasinya. Waktu itu kan kita sudah membahas ya mengenai struktur organisasi ya kalau nggak salah ya. Nah itu. Terus kemudian kaitannya dengan talent sourcing atau kalau orang bisa sebut rekrutmen itu biasanya banyaknya dipakai untuk misalnya ke kampus-kampus untuk mencari fresh grad ya atau orang-orang yang baru graduate atau baru-baru lulus gitu ya. Terus ada juga yang experience hiring atau kita mencoba melakukan rekrutmen untuk para yang sudah experience. Nah, ini yang terakhir ini non-employee sourcing itu maksudnya adalah yang kontrak yang tadi itu yang saya contohkan kaitannya dengan drilling. Jadi itu adalah kita menggunakan kontrak atau melakukan kontrak kerja bersama sebuah perusahaan untuk yang mengoperasikannya kan begitu. Atau kalau misalnya kalau Ibu terkenal Bapak dan Ibu tak pahami mungkin ada cleaning service. Nah, itu kan juga bukan kita kontrak langsung cleaning service-nya tapi kita kontraknya adalah dengan PT cleaning service-nya itu sendiri. Nah, itu seperti itu namanya non-employee sourcing. Kemudian yang berikutnya yang learning and development saya lingkarin dua ini adalah pasti onboarding orang karyawan baru atau pekerja baru pasti harus ada dan perlu adanya onboarding karena biar paham dulu kerjaannya apa, peraturan yang diperlukan apa, hak dan kewajiban intinya harus tahu di sini. Ya, nah itu kaitan. Kemudian ada kompetensi development itu juga biasanya diperlukan karena kaitannya dengan apa skill-skill yang atau knowledge yang perlu diketahui ya selama mengerjakan apa bekerja di perusahaan atau di organisasi. Ya, terutama dikaitannya dengan organisasi pastinya tentu tahu walaupun dia mungkin sudah pengalaman pasti juga suatu pengalaman dia sama di perusahaan X sama perusahaan Bapak Ibu kan pastinya akan berbeda ya kan gitu. Jadi sehingga pasti ada skill atau kompetensi yang diperlukan yang dulunya dia belum punya karena walaupun dia mengerjakan serupa tapi itu tidak dituntut oleh perusahaan yang sebelumnya. Nah, kemudian yang di karir manajemen tadi kan kita sudah sempat singgung mengenai karir ya. Kalau misalnya ini dikontrak lagi, maka akan dipromosikan. Nah, ini yang disebut dengan career development planning-nya. Seperti apa rencana ke depan dia, kalau dia adalah orang bagus atau talentanya cukup bagus, ini kemana. Nah, ada perusahaan yang sudah menerapkan namanya succession planning. Ini saya tidak lingkarin, karena kan tidak semuanya, kalau organisasi terutama khususnya, itu kan apa istilahnya suksesi itu mungkin belum diterapkan. Tapi mana tahu yang untuk yang sudah banyak besar mungkin sudah mempunyai succession planning atau istilahnya siapa pengganti si chief director misalnya kan gitu direktur organisasi ini misalnya seperti itu siapa yang membackup jika ada mana si finance directornya sudah tidak ada atau pindah kan gitu siapa yang akan menggantikan. Nah, itu kaitannya dengan succession planning siapa yang the next step.
Kalau potential assessment itu adalah untuk kaitannya dengan untuk mengakses potensinya gimana. Nah, hal-hal seperti ini yang merah ini yang banyak dilakukan, sudah banyak dilakukan. Tapi ada juga yang mungkin yang belum saya lingkarin itu juga sudah ada juga di organisasi seperti LSM ini. Nah, kemudian yang berikutnya yang di bawah performance and recognition ini yang kenapa saya lingkarin yang 3 hal ini. Kaitannya yang pertama performance management karena ini kan merupakan penilaian kerja ya, kinerja. Jadi ini harus ada karena kita jadi tahu jadi di samping untuk menumbuhkan semangat pekerja sendiri, pastinya kan at the end pada akhirnya hasil dari nilai ini bagaimana kan begitu? Apakah nanti dianya akan mendapatkan bonus yang lebih dari hasil hasil dari proyek ini, ataukah dia akan dipromosikan, ataukah karena kalau kontrak kan jarang dipromosi, jadi paling nggak diganti posisi kan gitu, di kontrak dengan nama posisi yang berbeda gitu. Berikutnya adalah kaitannya dengan compensation and benefits and policies ini, itu kaitannya penggajian. Gimana sih ya? Sorry, yang pay determination tidak saya lingkarin karena ini adalah suatu proses di mana biasanya penilaian itu ada namanya kayak forum ya. Nanti di situ ditentukan nilai A, nilai si pekerja A sama pekerja B, ini siapa yang misalnya dari tim lain itu saling dibandingkan. Ini sistemnya kalau namanya disebut pay determination. Ya, kemudian yang terakhir employee relation kemarin kan sudah kita bahas. Ini ada di kelompok ini. Ini adalah fungsi-fungsi yang ada di bawah sumber daya manusia. Nah, sekarang apa sih peran kita sebagai SDM sebagai mitra bisnis strategi? Pertama adalah manajemen organisasinya. Oke, ya tentunya apa aja yang tadi sudah disampaikan, ada struktur, perencanaan, ya, kemudian ada nilai-nilai pekerjaannya, jenjang karirnya seperti apa, ya, posisi, ya, KPI, mungkin Bapak dan Ibu sudah menggunakan KPI di performance Ya, indicator. ini Oh, sudah, sudah sudah. ya. Oh, Ya, oke. Bagus sekali. masing-masing pakai KPI. Oh, oke. Nah, itu nanti bisa bagus untuk sharing Ibu Eti, ya. Terima kasih. Kemudian perencanaan tenaga kerjanya, ya, misalnya keterampilannya apa yang diperlukan, kemudian kompetensi yang diperlukan apa sebagai ini kan gitu. Itu yang tadi kaitannya dengan planning tadi. Jangka tenaga kerjanya seperti apa, kuantitasnya, waktunya, biayanya seperti apa. Kemudian untuk pemenuhannya bagaimana caranya? Rekrutmennya dari internal tuh bisa saja ada yang dipromot dari yang di dalam atau dari eksternal gitu ya. Terus gimana dengan mengelola manajemen talenta yang ada? Mungkin kan kadang-kadang orang kan mengatakan bahwa talent sourcing sama talent acquisition. Acquisition itu lebih kepada kita memapping orang-orang yang ada di organisasi lain. Kita tunjukkan, oh ini kita perlu orang yang seperti ini, tapi ada di perusahaan XYZ misalnya. Gimana cara kita mengambil orang itu? Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kalau sebagai penempatan pekerjanya gimana? Ya kan, ada administratifnya, kemudian ada penugasan. Apakah nanti penugasannya ada rencana keluar, misalnya keluar daerah dan sebagainya. Ya. Terus kemudian yang berikutnya kompensasi dan tunjangan pekerjanya apa saja. Ini kalau Bapak dan Ibu lihat tadi, berarti ada di sebelah paling kanan ya, yang kaitannya dengan compensation benefits and policies tadi itu. Jadi penggajiannya gimana? Apakah dia masih dapat lembur kah? Bonusnya gimana? Perlu nggak? Atau belum dulu karena proyeknya masih dinilai masih kecil, tapi tentunya pasti ini adalah sesuatu yang bagus proyeknya potensinya kan gitu ya. Kemudian kalau kaitannya dengan manajemen kinerja seperti apa? Ya tentunya kita sebagai di SDM menentukan penetapan tujuannya seperti apa. Kalau tadi Ibu Eti tadi yang sudah ada ya KPI ya. Jadi itu nanti bisa apa KPI yang dituntut oleh organisasi misalnya gitu. Terus penilaian kinerja berarti kan pakai performance management tadi. Terus 360 review atau umpan balik misalnya sudah menerapkan tidak hanya sekedar performance appraisal atau penilaian kinerja, tapi juga melakukan namanya 360. 360 ini biasanya diberikan kepada para leader atau para atasan atau supervisor, manager yang memimpin lah istilahnya begitu. Dan itu 360 itu maksudnya adalah bisa diambil informasi tentang si A, misalnya dia adalah seorang manajer gitu ya, atau seorang direktur. Dia ingin melakukan 360 karena kaitannya dengan kedepannya dia akan kemana kan gitu. Ataukah
kepemimpinannya sudah baik atau belum. Kan biasanya rata-rata ke 360 itu kaitannya kan dengan leadership. Terus kemudian 360 kenapa? Karena lingkaran 360 berarti ada yang review atasan, yang review bawahannya, Iya. peers-nya sama customer-nya ya 360. Hmm. Itu makanya disebut 360. Hmm. Kalau yang dia individu kontributor atau seorang gitu ya, atau misalnya sebagai fasilitator bisa menggunakan namanya 270. Semua itu berbayar ya Bu ya. Ada di ini kalau memang ada di pasaran kalau mau menggunakan sistem review seperti itu. 270 itu biasanya hanya atasan sama peers-nya karena dia kan tidak punya subordinate atau staff ya. Gitu. Jadi dari pihak SDM perannya pun juga bisa mengelola ini. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan pekerjanya sendiri. Nah, di sini gimana misalnya contohnya adakah organisasi Bapak dan Ibu sudah melakukan namanya mengecek kompetensinya, misalnya tes kompetensinya, mencarikan apa sih yang perlu di-develop dari kompetensi tersebut yang masih dinilai masih kurang kan gitu ya. Terus bagaimana dengan mereka-mereka pekerja-pekerja yang sangat bertalenta atau sangat bagus gitu ya. Adakah sesuatu yang istilahnya pengembangan buat si pekerja tersebut misalnya. Ini saya ambil contoh ya Bu. Misalnya ada waktu itu contoh seorang pekerja, ini kebetulan tapi bukan organisasi ya, kebetulan perusahaan. Dia telah berhasil bagus gitu ya dalam artian kata bisa dibandingkan dengan sesamanya sehingga dia adalah dianggap sebagai ini adalah calon untuk masa depan, maksudnya bisa untuk di-groom untuk masa depan. Jadi kalau saya kembalikan ke sifat organisasi seperti Bapak dan Ibu, kalau misalnya mereka rata-rata adalah PKWT atau kontrak ya, tertentu gitu, waktu tertentu. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu bisa istilahnya memberikan bintang lah kepada orang ini. Nanti kalau seandainya ada proyek lain, ini yang seperti tadi seperti Ibu tadi kan sampaikan bahwa kalau gimana kalau dikontrak dengan posisi yang berbeda. Nah, itu adalah suatu kayak semacam reward ya, semacam hadiah lah buat dia nanti dikontrak dengan posisi yang lebih tinggi lagi, kan seperti itu. Dan apakah sudah ada rencananya atau belum? Kalau jika mana belum, maka akan perlu dibuatkan, kan gitu. Kemudian pelatihan-pelatihan apa yang mereka bisa harus diikuti kan gitu, harus ikutin kan gitu. Nah, itu juga memberikan kesempatan kepada para pekerja sehingga kan apa istilahnya kalau merasa bahwa dia selalu ada pengembangan dirinya kan begitu. Kemudian yang peran SDM lainnya seperti tadi kemarin sudah kita bicara mengenai hubungan pekerja atau employee relation gitu ya. Ada industry relation, ada employee relation kan gitu sendiri. Nah, inilah yang hal-hal atau peran SDM nanti kalau Bapak dan Ibu memiliki khusus peran SDM atau ada fungsi atau bagian SDM, ini akan sangat membantu dalam hal ini yang bermitra dengan para bisnisnya kan gitu. Jika mana belum, berarti nanti yang bergabung dengan tim lain atau ada kekhususan nggak atau sebagai personalia aja. Nah, mungkin ini bisa dipertimbangkan bagi Bapak dan Ibu, walaupun bergabung dengan misalnya finance atau accounting dengan admin istilahnya begitu. Nah, mungkin adminnya ini bisa diarahkan untuk menjadi fungsi atau berperan sebagai benar SDM gitu. Bisa mengambil dari beberapa dari ini kalau belum istilahnya strong enough ya atau belum kuat enough. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Mbak, saya mau nanya tadi menarik yang kaitannya dengan penilaian kinerja 360 sama 270. Nah, kami sebenarnya sudah melakukan yang 360. Tapi itu kami tidak hanya memberlakukan kepada leader, hampir semuanya, kecuali yang level asisten ya, itu biasanya kami hanya cukup 270 atasan, staf yang bersangkutan sama rekan kerja biasanya gitu. Yang rekan kerja pun kita lihat yang sering beririsan bersinggungan pekerjaannya gitu. Itu yang level asisten yang nggak punya bawahan lah. Iya, Kalau yang 360 ini yang sudah punya bawahan biasanya, ya kan? betul sekali Bu Eti. Nah, itu satu. Tetapi kendala atau tantangan kami sebenarnya ya, kami sudah punya misalnya merit system misalnya. Nah, pada proses misalnya setelah diperpanjang, dipromot, tetapi nanti belum sampai misalnya PKWT lagi kan, kita promot PKWT 1 tahun gitu, belum sampai di ujung 1 tahun, merasa nanya sudah di posisi atas nih, udah naik nih. Nah, terus
kemudian pada ini seringkali resign gitu-gitu. Kami tidak bisa melakukan apa-apa karena memang dalam aturan kami itu one more notice aja kalau resign. Nah, sementara kita belum bisa saklek kayak di perusahaan, di mana kalau di perusahaan pada saat kamu kontrak PKWT itu harus menyelesaikan. Kalau tidak menyelesaikan, kamu harus membayar ganti rugi. Saya gitu, ada itu beberapa ini. NGO Hmm. internasional juga ada yang demikian, yang Hmm. memberlakukan gitu. Artinya kalau belum waktunya apa selesai ya, kamu harus mengganti rugi karena kan kita udah investasi capacity building dan lain-lain toh itu. Nah, itu gimana ya cara strateginya? Ada masukan nggak? Bagaimana cara strategikan supaya tidak banyak terus apa ya lompat karena memang harus kami akui ya di kami itu sebagian besar anak-anak yang umurnya masih 20-30 itu. Jadi untuk lompat ke tempat lain itu masih sangat beda sama kalau yang di usia kita ya, lebih pada komitmennya ini pertimbangannya lebih banyak gitu. Kalau anak-anak sekarang kan nggak ada kesempatan ini yang lebih ini baik sedikit ya udah lompat gitu. Itu loh Kak, itu. Iya, itu memang generasi milenial ya, Bu ya. Ya, itu agak tantangannya berbeda memang. Saya Iya. menghandle banyak yang anak milenial. Iya, jadi tidak hanya di organisasi atau NGO saja, di perusahaan-perusahaan pun juga demikian. Oleh Hmm. karena itu, ini kan yang poin-poin yang ada di sini, di lingkaran ini adalah yang poin-poin yang kira-kira yang menarik tuh apa buat si anak muda ini. Nah, saya tahu bahwa anak muda itu sekarang itu, nanti kan saya ada ini, ada contoh yang di 2024, tren ya. Tren ini Hmm. nanti saya sampaikan di slide ini juga ada nanti. Yaitu kaitannya dengan mereka lebih sekarang condongnya adalah bisa multitasking dan yang paling penting adalah bisa work from home. Iya, benar-benar itu. Jadi gimana cara mengantisipasinya itu adalah part of dari sebenarnya kan kalau tadi lihat Hmm. adalah retain kan retainer kan gitu ya atau ini kompensasi dan tunjangan pekerjanya itu di situ. Nah, itu Hmm. gimana sih apa yang kita bisa buat sebagai program loyalitas atau apa kan Hmm. gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, apakah Nah, sekarang perusahaan-perusahaan sendiri sudah ada beberapa perusahaan besar terutama ya, itu sudah menerapkan istilahnya kerja misalnya 20 hari itu hanya kerja misalnya 18 hari berarti ada 2 hari tambahan off kan gitu. Selain hari libur nasional. Jadi di mana mereka bisa ngambil di antara Senin atau Jumat dan mereka bergantian kan begitu. Jadi di dalam 2 minggu itu istilahnya dalam 2 minggu mereka off 1 hari lagi tambahan. Terus nanti 2 minggu lagi off satu lagi tambahan kan gitu selain Sabtu Minggu. Itu untuk istilahnya mengimbangi mereka bisa bekerja di rumah atau bisa sambil work from apa sambil sambil keluarga kan gitu ya bersama keluarga dan sebagainya. Itu caranya Bu, salah satunya. Karena mereka memang trennya seperti itu Bu, work from home sekarang. Dan bahkan ada sekarang yang sudah menerapkan hybrid, Bu. Hybrid itu ya seperti ini tadi, hybrid itu Hmm. sekarang terkadang datang, terkadang enggak. Misalnya dalam waktu, misalnya dalam 1 bulan beliau cuma datang misalnya 3 minggu gitu ya, gitu kerja, gitu. Ada yang seperti itu. Atau yang kadang-kadang hanya dalam 1 minggu itu hanya masuk misalnya 3 hari gitu, bisa aja seperti itu. Jadi itu hybrid. Jadi ada yang totally remote. Remote itu biasanya pekerjaan yang bisa dikerjakan dari jarak jauh. Tapi saya yakin di organisasi seperti ini kan pastinya kan harus ketemu sama masyarakat misalnya kan gitu. Berarti otomatis kan harus berjumpa dengan masyarakat, harus harus apa istilahnya berinteraksi dengan mereka. Nah, itu yang mungkin kalau saya lihat harusnya mereka lebih suka ya Bu ya karena kan lebih tidak seperti formalis di kayak di perkantoran seperti itu. Mm-mm. Jadi itu Bu, memang sekarang trennya seperti itu. Ya, iya sih. Kami tuh bahkan sudah rewardnya itu cuti itu 18 hari 1 tahun. Enggak 12 hari lagi, 18 hari kami tambah gitu. Hmm. Nah, itu asumsinya harapannya dengan begitu teman-teman lebih bisa ini di luar cuti-cuti lain yang aturan pemerintah ya misalnya Hmm. gitu. Tapi kami tidak menerapkan cuti bersama memang. Itu opsional kalau kami cuti bersama. Mm-mm. Silakan ambil dari cuti tahun. Tapi Hmm. kembali lagi tadi misalnya eh, memang banyak anak-anak sekarang mintanya kerja by remote gitu. Maunya di rumah gitu. Cukup seminggu 2 hari di kantor. Nah, sementara di kita kan nggak bisa. Maksudnya
Ya, kalau yang di lapangan justru mereka nggak ada yang ini. Tetapi yang di office yang sering kali. Hmm. Sementara di office pun kita harus sering koordinasi nih gitu loh. Ya Hmm. bisa aja koordinasi lewat hybrid dan lain-lain. Tetapi beda gitu hasilnya kan kalau kita diskusi langsung itu kan ada apa ya gestur kita bisa lihat apa Hmm. ini kan itu juga poinnya kan berbeda ya. Kalau hybrid itu kadang ya bisa aja disambi-sambi sama teman-teman gitu misalnya atau apa gitu. Hmm. Nah itu Hmm. dan Hmm. kami belum Hmm. bisa misalnya menerapkan 100% by output gitu aja belum bisa karena seringkali ya itu ada Miss-nya. pekerjaan-pekerjaan yang tidak hanya kamu desain nilai dari outputmu saja, tapi teamwork, relationship gitu-gitu kan perlu kita pertimbangkan juga gitu. Mm-mm, mm-mm. Mesin. Betul, betul. Iya, itu memang dilema itu dan itu harus Itu artinya dikonsumsikan. tidak hanya di organisasi, misalnya ini, saya jadi tanya ini apa di kantor saya aja ya, tidak hanya di sini aja ya, misalnya di kantor saya aja ya, di perusahaan pun sekarang juga menurut saya sejak setelah COVID ya itu ya fenomena itu muncul. Iya, iya. Benar ya Mbak Jadi Ati? betul, betul. Jadi kebetulan di organisasi besar pun seperti maaf perusahaan energi gitu ya atau perusahaan Hmm. kecuali tambang. Kalau tambang ataupun yang minyak yang harus bagian pengepuran, mereka juga ada breaknya, Bu, jangan salah. Mereka juga Hmm. ada breaknya seminggu untuk ini kan Hmm. gitu. Istilahnya pengganti hari libur kan gitu, istilahnya begitu mereka. Tapi Hmm. jadwalnya seperti itu. Nah, kalau yang di office-nya sekarang mereka sudah mulai yang namanya tadi itu hybrid tadi itu. Jadi sudah memang gitu satu. Yang kedua adalah diversity-nya, Bu. Sekarang nanti kan saya akan sampaikan juga eh, apa sih tren tahun ini kan gitu ya mengenai SDM ini. Jadi itu adalah merupakan strategi yang bisa digabungkan dan sebagai apa program kerja ke depan dari organisasi ini kan gitu. Gitu. Oke, Nanti ke arah sana, Bu. ya. Silakan Mm. dilanjut Mbak. Terima kasih. Lanjut ke slide berikutnya, Mbak Ririn. Nah, ini kembali lagi tadi, ini sebenarnya hanya menggambarkan saja kaitannya gimana sih fungsi atau strategi SDM ini. Tentunya kan harus tahu strategi organisasi seperti apa atau strategi bisnisnya, kan begitu. Yang outputnya tentunya untuk mendukung supaya tercapailah istilahnya hasil dari organisasi ini apa yang mau dicapainya, kan begitu. Ini adalah bagian SDM yang di kotak tengah itu. Ya, tadi kan sebenarnya ini hanya untuk menggambarkan tatanan saja bagaimana peran SDM di sini kan begitu. Dan bagian-bagiannya yang ada yang akan mendukung dari pencapaian dari bisnis gitu. Ini hanya gambaran aja. Poin-poin ini nanti yang akan dibikin strateginya apa dan akan di program kerjanya apa. Gitu. Silakan Mbak Ririn selanjutnya. Ini tentunya kembali lagi saya tetap ini bahwa strategi SDM ini pastinya harus melihat dulu korporasinya gimana atau organisasinya seperti apa, targetnya seperti apa. Bisa juga dengan menganalisa lingkungan seperti yang waktu itu karena kondisi misalnya di wilayah itu sedang terjadi adanya perubahan kepemimpinan. Jadi sehingga akan merubah apa ya kan gitu seperti itu. Kemudian yang ketiga juga proses kerjanya bagaimana dianalisa ya. Nah, apa saja tadi kan sebenarnya korporat atau di organisasi tujuan seperti apa? Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu sudah pernah melihat balance scorecard, ini kan selalu tujuan strategis ini kan pertama dengan pengembangan SDM-nya dulu, kemudian proses bisnis internalnya seperti apa, pelanggannya siapa aja, keuangannya seperti apa. Nanti ini yang disebut dengan yang tadi Ibu tadi mengatakan Ibu itu sudah menggunakan KPI ya. Nah, tentunya kalau KPI ini kan juga mengacu kepada hal ini ya, Bu ya. Sehingga yang untuk kaitannya dengan SDM yang paling bawah, ini hanya sekilas gambarannya apa sih? Kontennya apa saja. Misalnya kalau people development, misalnya tentang kompetensi karyawan. Nah, ini sepertinya kita harus mengembangkan kompetensi si para pekerja, misalnya seperti itu. Kemudian membangun lingkungan, gimana sih antar departemen HR dengan yang kondusif itu seperti apa atau SDM, ya kan? Kemudian bisnis prosesnya seperti apa aja yang dijalankan tadi kan 4 hal ini ya. Customernya gimana?
Apakah kita perlu melakukan survei kepada customernya? Terus cara keuangannya seperti apa? Nah, ini yang kita biasanya kalau namanya balance scorecard ini kita taruh dituangkan dalam hal seperti ini. Nanti muncullah yang di people development tuh muncullah namanya KPI-nya kan gitu. Khusus untuk HR, financialnya untuk siapa kan gitu. Customer-nya mungkin biasanya orang sales dan marketing yang akan menjalankan ini. Terus bisnis proses siapa yang akan menjalankan ini biasanya bagian operation kan gitu. Itu Bu. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Sebelum saya masuk ke sini, yang pertama adalah kaitannya dengan trennya dulu. Saya mungkin di flip dulu ke trennya kali Mbak ini. Ini Ya, sekarang kita memasuki cara gimana kita strateginya itu kita tuangkan ya. Pertama kita harus memahami dulu tujuan organisasi seperti apa ya. Tujuan pertama identifikasi tujuan bisnisnya, kemudian konsultasi juga kepada pemangku kepentingan. Jadi biasanya kalau dilakukan itu adalah kita menanya-nanya kepada para direkturnya, apa sih yang Anda ingin capai pada tahun ini kan gitu ya. Apa yang fokus areanya seperti apa. Kalau dari sisi SDM itu seperti apa. Itu namanya pahami dulu tujuan organisasi. Kemudian yang langkah kedua adalah pembuatan roadmap. Tadi kan sudah yaitu melakukan analisa tentang keadaan ya. Jadi bisa dilakukan dengan mulai dengan mengauditnya. Jadi kalau bisa kalau baru jadi tidak perlu audit, paling tidak kita melakukan kayak semacam focus group discussion ya kepada apa sih yang perlu dibuat atau proses-proses apa yang perlu diperbaiki ya, kemudian mungkin ada sistem SDM yang belum dilaksanakan dan sebagainya. Ini kita melakukan sedikit audit gitu ya istilahnya. Kemudian juga menggunakan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat ya. Kira-kira apa sih yang menjadi threat dari organisasi itu apa? Apakah kemungkinan proyek ini tidak akan sustainable ke depannya, misalnya seperti itu. Opportunity, oh di area yang berbeda justru akan berkembang dengan proyek yang ini kan gitu. Sehingga misalnya yang sebagai financial company-nya misalnya kan gitu. Nah, itu dia akan berubah area misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu adalah cara menganalisisnya kan gitu. Peluang-peluangnya apa saja. Kemudian yang langkah ketiga selain dilakukan tadi adalah tentukan tujuan dan prioritasnya. Kemana ini ya. Tentunya kembali lagi selalu harus diselaraskan dengan organisasi. Tetapkan juga prioritasnya apa saja. Yang paling penting itu apa. Mungkin ada opportunity di wilayah ini, ada opportunity di wilayah ini, tapi mana yang menjadi yang paling prioritas yang mana atau yang menjadi paling bagus potensinya ke depan yang mana. Tadi kan ada opportunity kan SWOT, melakukan SWOT analisis tadi itu. Jadi berarti yang opportunity yang yang bagus itu di wilayah mana misalnya seperti itu. Jadi ditetapkan sebagai prioritas. Ini terus yang kemudian yang langkah keempat mengembangkan strategi dan inisiatifnya. Baru setelah dikumpulkanlah melakukan analisa, dikumpulkanlah data-datanya, kemudian dilakukanlah pengelompokan istilahnya mana kira-kira kita perlu ada nggak orang-orangnya atau pekerja yang mempunyai bakat ataupun kompetensi yang kita harus perlukan kan gitu. Terus nantinya ke depannya gimana? Apakah perlu dikembangkan dalam hal apa? Apakah kita perlu mengassign suatu pelatihan ataukah kita cukup dengan model on the site on the job training dan sebagainya. Terus gimana performance-nya kan gitu, performa apa penilaian kinerjanya, apakah kita sudah mempunyai kah? Kalau jika belum, bagaimana yang terbaik buat organisasi ini kan gitu. Kemudian mengenai kompensasinya seperti apa, trennya seperti apa di market, apakah adakah NGO atau LSM yang lainnya, kira-kira gimana? Andai kita tidak sama pun dengan bisnis organisasi LSM yang sebelah misalnya kan gitu ya. Tapi mereka gimana cara menggunakan mengatur kompensasinya dan gitu. Terus kemudian keterlibatan, apakah ada kira-kira pekerja boleh nggak terlibat dalam misalnya hal-hal atau inisiatif-inisiatif, ataukah mereka tinggal mengerjakan saja. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dilakukan strateginya untuk ke depannya dan inisiatif-inisiatif ke depannya. Yang kelima, yaitu membuat timeline atau garis waktu dan tonggak pencapaian apa sih yang diharapkan atau pencapaian seperti apa yang diharapkan. Nah, ini biasanya mereka menggunakan ada periode-periode, ada yang 6 bulan, ada yang 6 sampai 8 bulan, 18 bulan, bahkan ada yang 2 tahunan atau 3 tahunan, ya gitu. Itu strateginya, ya. Biasanya tentunya yang pendek itu pastinya sesuatu yang gampang dan cepat, ya.
dan bisa dicapai dengan cepat kan gitu. Dan kalau misalnya di tengah-tengah, yaitu yang menengah atau 6 sampai 18 bulan, itu biasanya memerlukan lebih banyak perencanaan dan istilahnya apa saja sih trik teknik-tekniknya kan gitu. Apalagi yang jangka panjang yang 3 tahunan ya, gitu. Terus gimana dengan dampak? Tentunya biasanya organisasi atau biasanya perusahaan itu melakukan namanya short term goal, long term goal atau 5 tahunan sampai 10 tahunan ke depan. Ya, yang 5 tahunan ini biasanya mereka dipotong-potong lagi menjadi yang seperti ini. Jadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya dalam kurun waktu yang 5 tahun tersebut. Sehingga apa yang perlu dicapai gitu. Demikian pula untuk sumber daya manusia. Biasanya kan kalau pekerja itu tidak hanya monoton di situ kan begitu. Mereka juga mengalihkan kepada jika mana si pekerja ini masih di golongan ini, mereka untuk apa yang harus dituntut dan seterusnya, untuk kedepannya seperti apa dan arahannya mau kemana kan gitu. Nah, itu tujuannya untuk pengembangan di SDM-nya. Lanjut langkah keenam, alokasikan sumber daya. Sumber daya maksudnya di sini juga tidak hanya kerjanya, tapi juga dananya, ya. Kemudian siapa yang bisa membantunya, maksud dalam artikan memberikan pelatihannya dan sebagainya. Ya. Langkah ketujuhnya adalah ini tetap terapkan rencana tadi yang disebut dengan timeline tadi ya. Ini hanya sebagai contoh aja kalau di SDM seperti apa misalnya gitu. Dan pastinya setiap timeline harus dikomunikasikan kepada para pekerja yang terlibat di dalamnya supaya mereka bisa mencapai tujuan atau membantu untuk mencapai tujuan bisnis itu sendiri. Dan dianya juga bekerja dengan baik. Gitu. Kemudian langkah ke-8, selalu dilakukan evaluasi dan dipantau. Gimana? Jangan sampai last minute baru ada masalah, ini ya baru ketahuan. Tapi setiap ini ada namanya regular evaluasi atau mungkin bisa aja kalau proyeknya 6 bulan ya berarti dievaluasi setiap 2 bulanan kan gitu supaya bisa terpantau, jangan sampai pada saat 5 bulan baru ketahuan oh ini bermasalah ini kenapa nggak bilang dari dulu misalnya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi selalu dipantau dengan makanya sangat penting dengan namanya timeline itu ada namanya project review dan sebagainya. Ya, dan apa yang misalnya kurang harus dikasih feedback. Nah, ini yang terakhir berarti sesuaikan dan tingkatkan. Jadi bila mana perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Apakah saja yang perlu diperbaiki dan jika mana ada perlu ditingkatkan, apa aja yang perlu apakah misalnya dengan keakuratan data dan sebagainya, ya itu harus segera diselesaikan dengan baik. Jangan sampai menunggu sampai titik terakhir kan gitu. Dan tentunya fleksibilitas kan gitu. Nah, misal ini contohnya kalau nggak salah waktu yang lalu juga ada contoh bahwa di area tersebut sepertinya tidak sesuai dengan proyek yang akan diterapkan di situ. Nah, itu adalah sesuatu yang kita jangan tidak kaku untuk selalu menerapkan apa yang kita punya ya gitu ya. Tapi gimana yang kita punya itu disesuaikan dengan yang mereka butuhkan gitu. Jadi saya disesuaikan itu dalam artian kata kalau ini proyek ini misalnya penggunaan, misalnya contohnya ini misalnya penggunaan atau penanaman pohon atau apalah. Nah, di situ disesuaikan juga dengan apa yang dibutuhkan di situ pohonnya seperti apa dan sebagainya. Oke, sebelum kita masuk ke sini, sebelum kita membuat roadmap itu sendiri, tadi kan sudah kita pelajari itu langkah-langkahnya untuk pembuatan roadmap. Nah, ini yang Bu Eti tadi saya sampaikan. Ini adalah Bapak dan Ibu key trend ya istilahnya ya, tren utama sumber daya manusia di tahun 2024 ya. Tadi masalah pekerja apalagi zaman milenial itu adalah model kerja yang hybrid. Memang sekarang banyak yang mencarinya adalah hybrid ataupun remote sama sekali kan gitu. Karena mereka lebih bisa istilahnya manage their own time kasarnya seperti itu. Nah, hanya saja kita harus benar-benar memanage dengan baik dalam artian kata mungkin bisa dijalankan dengan misalnya 5 minutes call every morning gitu atau at the end of the class or at the end of the day juga bisa dilakukan itu pengontrolannya. Terus kemudian yang kedua adalah digital transformation atau menggunakan mungkin Bapak dan Ibu sekarang sudah dengar apa sih artificial intelligence atau machine learning atau ML kita sebutnya ya gitu ya. Karena sekarang sudah zamannya di mana mereka belajar sendiri. Maksudnya ada namanya platform yang sudah disiapkan untuk cara mengetahui atau memahami suatu untuk menambah ilmu dia sering nggak perlu offline gitu ya Bu ya.
Nah, digital transformation demikian pula banyak sekali misalnya kita bisa mengapprove sesuatu melalui handphone misalnya ya atau menyetujui sesuatu dengan handphone. Bisa juga kita misalnya contohnya Bu ada apa namanya Google kan gitu kan atau mencari jalan kan gitu. Nah, itu kan sudah merupakan digital transformation ya. Bahkan kita misalnya kalau kita mau melihat hasil produksi ya itu kita sudah bisa dilaporkan melalui HP. Yang berikutnya adalah analisa orang itu sendiri. Nah, ini tadi yang upskilling dan reskilling. Nah, upskilling itu maksudnya adalah menambah ilmu dia. Jadi misalnya dia kompetensinya ditingkatkan. Kalau reskilling dia dipindahkan tugasnya dan disitulah dia harus eh, apa di ilmunya di skillnya dirubah atau diberikan kan gitu yang baru. Jadi contohnya tadi kan Ibu kan ada misalnya kalau seandainya dia dipindahkan tapi dengan beda tugasnya gitu. Bisa aja kita sebut dengan reskilling. Berarti dia harus memahami pekerjaannya itu apa, skill apa yang diperlukan, dan dia harus belajar dari itu. Itu namanya. Sekarang lagi tren banyak karena apa? Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah istilahnya mengurangi pekerjanya, ya tadi itu, sehingga bisa pekerjanya tersebut harus bisa istilahnya belajar hal-hal yang baru, gitu. Karena dia diassign ke tempat yang baru. Terus yang keempat, ini yang tadi Bu, salah satunya selain pendekatan dari remote work tadi, salah satunya ada diterapkannya juga diversity, inclusion ya. Jadi ya ini banyak sekali program mengenai DEI atau DEIB ini. Jadi apa saja kegiatannya ya yang bisa untuk istilahnya memberikan kesempatan kepada para pekerja sehingga mereka menjadi tambah betah istilah kasarnya begitu Bu, atau bertambah loyal istilahnya. Nah, itu ada program-programnya sangat banyak sekali Bu. Kemudian yang kelima yang menjadi fokus utama juga di tahun 2024 ini ada kaitannya dengan SDM adalah, nah ini kesejahteraan karyawan dan kesehatan mental. Nah ini sangat penting sekali. Ada beberapa perusahaan sekarang sudah menerapkan ini ya. Kegiatannya juga cukup lumayan banyak ya mengenai kegiatan-kegiatan ini. Nah ini salah satu yang untuk zaman now, zaman milenial ini sangat senang sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini adalah tren ini yang bisa kita menjadikan fokus apakah organisasi Bapak dan Ibu ada yang ingin memasukkan hal ini kan. Kadang-kadang ada yang bilang, kan ada lagi Bu. Oke, apa itu? Misalnya political issue. Nah, sekarang kan awal tahun kan ada pemilihan presiden misalnya kan gitu. Nah, itu berarti kan fokusnya apa? Berarti apakah kebijakan-kebijakan nanti pasti akan terjadi kan yang baru, ya kan gitu. Nah, itu salah satu juga mungkin kalau untuk konten lokalnya lah istilahnya. Nah, itu menjadi fokus area di tahun ini juga. Gitu. Ya, mungkin ada Bapak dan Ibu sudah menerapkan dari ini atau mungkin ada yang lain. Nah, ini yang bisa dijadikan istilahnya strategi ke depannya apa yang kita akan lakukan, program kerja kita ke depannya. Berarti aku mau nanya dong, sorry, yang Ya, kaitannya boleh. kesehatan mental. Kaitannya dengan kesehatan mental ini biasanya dalam bentuk apa ya? Banyak kegiatannya. Kalau nggak salah kemarin tuh salah satunya adalah mereka memberikan istilahnya kayak consultation, free consultation gitu, free, Hmm. misalnya seperti itu. Jadi mereka bisa istilahnya salah satunya ya ini Mm-mm. kegiatannya. Jadi istilahnya mereka bisa kayak seorang psikolog atau seorang eh, Oh, jadi untuk consultation atau mungkin kalau jadi istilahnya bekerja sama biro konsultasi dan pekerjanya bisa menggunakannya dalam waktu terserah kan gitu maksudnya berapa kali dalam 1 tahun gitu atau bisa membuat perjanjian gitu kan gitu. hmm. Tentunya. Nah itu akan disubsidi dari perusahaan tentunya seperti itu. Nah itu salah satu Ka- seperti itu. Karena yang kami tahu di apa program BPJS pun menyediakan itu. Berarti Nah, sudah diterapkan kami juga. kami nah persoalannya kan gini ya, kalau misalnya kesehatan mental kan itu pasti rahasia dokter ya dengan pasiennya. Jadi kami sendiri tidak bisa mengakses apa sih informasi. Nah, itu sebenarnya yang kami juga gimana ya caranya supaya tahu ini sebenarnya apa. Kami melakukannya sih selama ini dengan beberapa misalnya bonding, potluck 2 minggu sekali berbagi untuk ini tukar-tukaran makanan itu sudah. Tapi ternyata juga maksudnya gini, ada yang suka, ada yang enggak. Itu loh tantangannya itu. Jadi Iya, tidak tidak semuanya ternyata ada yang merasa senang dengan itu, tapi ada yang merasa apa sih gitu. Jadi
itu yang kadang manajemen juga ini jadinya gimana ya ke depannya gitu ya. Ternyata nggak semuanya menyambut misalnya gagasan-gagasan masukan dari yang lain itu sebagai sesuatu yang baru menurut saya, tapi tidak semua ternyata suka juga gitu loh Mbak. Itu Mm-mm. gimana Mbak kalau di manajemen antisipasinya apa menyikapinya? Iya, kalau di organisasi yang pernah saya eh, bergabung, itu yang dulu pengalaman saya, ini adalah free for all employees, jadi pekerja gratis, gitu ya, dan bebas gitu dipergunakan. Kalau nggak menggunakan ya nggak apa-apa. Terus Hmm, selama ini kontraknya adalah dengan organisasi atau perusahaan dengan si hmm, biro konsultasi kan gitu. Nah mungkin terserah, mungkin diawali mungkin dengan 5 kali konsultasi dalam setahun gitu siapa aja bebas gitu. Istilahnya ini kan merupakan suatu fasilitas ya Bu ya. Jadi bukan hmm, dipaksakan gitu satu. Yang kedua memang is there's gitu maksudnya itu kan a personal thing kan gitu ya. Jadi kayak kita bisanya perusahaan atau organisasi menghargai personal mereka gitu lah apa hmm, kehidupan personal mereka sehingga kalau mereka mau konsultasi tentang apa ya bebas saja kan gitu. Selama dalam jam kurun waktu yang sesuai dengan apa yang toh yang arrange juga perusahaan. Misalnya saya bilang, Bu, saya mau konsultasi dong sama ini. Nanti yang jadwalkan juga perusahaan atau organisasi. Nanti diketemukan dengan hmm, psikolognya dan itu merupakan memang very private and confidential dan mereka tidak boleh reveal sebagai sumpahnya si biro konsultasi nggak boleh menerima cuma hanya topiknya aja apa misalnya family atau topik mengenai financial atau topik mengenai apa namanya apa yang lain atau eh, apa sesama teman atau rekan pekerja kan gitu ya. Itu Bu kira-kira. Jadi memang tidak ada gunanya juga kita untuk memahami apa yang dialami di apa dilakukan kan gitu ya. hmm. Jadi Artinya ya itu ya ini hanya mungkin suatu fasilitas mungkin silakan pribadi dipakai. pribadi masing-masing aja ya gitu. Ya, Ya jadi itu kami juga menyediakan ada soalnya fasilitas itu untuk konsultan. BPJS ada, asuransi swasta kami juga ada menyediakan itu mm, yang membutuhkan. Ya memang ada sih ternyata yang menggunakan mm, itu gitu loh. mm, 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 mm. Dan bebas saja maksud saya Iya, itu merupakan fasilitas dan itu kayak pekerjanya merasa dihargai. Oh saya bisa toh ini aku ada tempat wadah untuk istilahnya mencurhatkan atau mungkin hmm, memintakan pendapat gitu nah, istilahnya hmm. apalagi yang sifatnya personal ya personal. Iya, Heeh, gitu. oke, Mbak Ati. Mm, Terima kasih. mm. Nah, ini ada tadi ya, tadi yang kotak-kotak tadi itu maupun yang lingkaran yang kita bisa. Ini saya ambil contohnya saja. Misalnya inisiatif yang saya mau lakukan adalah kaitannya dengan manajemen kinerja. Selama ini mungkin saya belum mempunyai di organisasi belum mempunyai performance appraisal atau penilaian untuk pekerja ini belum baku, ya kan? Sehingga gimana caranya? Atau mungkin saya belum menggunakan KPI, ya. Seperti Ibu tadi kan sudah menggunakan KPI ya untuk semua level atau saya baru menggunakan untuk sebagian level dan sehingga saya menerapkan untuk sebagian untuk seluruhnya misalnya seperti itu. Jadi saya ngambil topik misalnya inisiatifnya manajemen kinerja itu satu. Yang kedua, manajemen karir dan bakat. Jadi saya tahun ini saya akan menerapkan inisiatif saya ini yaitu salah satunya adalah misalnya ke depannya orang-orang ini misalnya menyusun sistem pengembangan talent ya, future talent ya. Misalnya orang-orang yang berbakat tuh mau kemana di organisasi misalnya gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah pelatihan dan kalau misalnya maaf kembali lagi ke manajemen karir dan bakat, seandainya proyek ini selesai, sementara dia berbakat, saya mau taruh di mana. Nah itu salah satu contoh juga untuk nanti saya akan langsung ke program kerjanya, tapi inisiatifnya adalah ini dulu. Kemudian yang ketiga saya ambil contoh misalnya pelatihan dan pengembangan diri tadi ya. Jadi misalnya apa ini? Kalau orang baru atau pekerja baru, trainingnya apa? Nanti mereka bertahap akan misalnya melakukan atau mengambil pelatihan-pelatihan apa saja gitu ya. Terus khususkan juga kepada mereka yang misalnya top talent atau yang orang-orang yang berhasil gitu, yang berbakat sekali. Jadi misalnya proyek ini selesai, dia harus menguasai training ini, pelatihan ini, kompetensinya, skillnya yang harus dinaikkan seperti ini supaya dia bisa menduduki posisi proyek atau bisa memimpin proyek yang lebih besar lagi dan sebagainya. Yang berikutnya, ini contoh juga kaitannya dengan sistem informasi. Mungkin selama ini di organisasi hanya menggunakan Excel misalnya seperti itu. Nah, Excel itu kan bisa juga ada
istilahnya human error-nya ya, bisa ada kesalahan-kesalahannya kan gitu. Tapi kalau gimana kalau kita fokus tahun ini saya akan membuat database ini menjadikan suatu sistem misalnya seperti itu sehingga akan mengurangi misalnya memperkecil dari masalah-masalah yang saya memperkecil kesalahan gitu seperti itu. Nah, terus kemudian wah ini kok sekarang kok banyak ada masalah ini kaitannya dengan peraturan-peraturan kan gitu dengan di luaran atau di market itu banyak sekali bermasalah mengisi peraturan yang Omnibus Law tadi ya, yang peraturan baru tentang ketenaga kerjaan. Nah, sehingga gimana caranya? Misalnya, saya akan memfokuskan ini supaya nanti employee handbook atau buku panduan pekerja, juga peraturan perusahaan jika mana saya sudah melebihi dari 10 pekerja, saya akan membuatnya lengkap dan disahkan sehingga kemudian saya bisa sosialisasi target ini, harus sosialisasi atau target tahun ini saya hanya fokus kepada pengecekan dulu perubahan-perubahan yang ada di mana sehingga saya rubah. Kalau saya belum punya sama sekali berarti saya mulai menyusunnya kan gitu. Nah, yang terakhir ini yang saya ambil contoh adalah kaitannya dengan rekrutmen dan perencanaan tenaga kerja. Ada beberapa proyek yang ada sehingga apa yang saya harus lakukan dengan ini, gimana saya ke depannya mengaturnya dan sebagainya. Ini adalah yang disebut dengan inisiatif strategi manajemen sumber daya manusia. Ini contoh semua. Oke. Nah, dari sini saya buatkan timelinenya. Saya tadi kan fokusnya apa? Saya buatkan timelinenya. Ini maaf, ini saya contoh yang lama ya, maksudnya tahun 2006. Saya menggunakan contoh sampai istilahnya 3 tahun ke depan. Oke, dari tadi saya tuangkan di sini. Kemudian berikutnya saya lebih detailkan lagi. Jadi tadi yang di timeline tadi atau tadi yang saya fokus area tadi itu, yang di key inisiatif tadi, saya tulis di key inisiatifnya di sini. Terus expected outcome atau hasil yang diinginkan itu seperti apa. Jadi kalau misalnya tadi kaitannya dengan penilaian kinerja, saya bisa membuat satu KPI-nya, menggunakan KPI untuk semua jabatan. Formatnya seperti apa? Penilaiannya caranya seperti apa? Jadi jelas di situ sudah ada itu outcome-nya sudah jelas ada penilaiannya, kompetensi yang diharapkan dan sebagainya itu outcome-nya. Berarti by the end of tahun ini saya selesai kayak gitu seperti itu. Nah, ini saya akan memberikan contoh beberapa lagi kaitannya dengan roadmap-nya tadi atau peta jalan tadi. Jadi ini tahun pertama, ini apa saja SDM-nya yang diperlukan. Tahun kedua seperti apa, ya, misalnya gitu. Terus tahun berikutnya, nah ini tahun ketiganya seperti apa. Ini kesinambungannya. Nanti di-mappingkan di sini. Lanjutnya, Mbak Rinin. Nah, ini roadmap-nya. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan timeline tadi. Ini kan hanya, kalau ini hanya secara garis besar misalnya kan gitu. Gambarannya seperti apa kan gitu. Nah, nanti tinggal dituliskan target ini apa aja Q1, Q2. Setelah dituangkan masing-masing per tahun, per kuartal tadi itu. Dituangkan di sini. Ini hanya kayak misalnya di biasanya kalau saya tuh tempelkan misalnya di ruang kerja. Jadi semua tahu kan, oh ini tuh targetnya kan ini secara simple gambarannya journey-nya saja atau alurnya saja kan seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu pengalaman kah kayak membuat seperti alur seperti ini, timeline seperti ini? Tentunya kalau proyek-proyek pastinya menggunakan timeline ya kan Bu, Bapak? Target-targetnya. Nah, itu sekarang sama aja dengan sumber daya manusia, sama cara membuatkan apa saja yang mau difokuskan. Nggak usah muluk-muluk, tinggal ngambil tadi seperti tadi saya contohkan satu-satu kan begitu ya Bu ya Pak. Jadi tinggal tuangkan saja nanti setiap kuartal ditambahkan tuliskan oh ini target saya untuk SDM. Jika mana masih digabung SDM-nya sama tim lain ya nanti ada yang bagian yang khusus yang menanganin itu ya tinggal coba sekarang pikirkan apa yang mau dijalankan tahun ini kaitannya dengan SDM. Nanti tahun depan apalagi tahun tiga. Jadi yang berkesinambungan. Jadi kalau tadi misalnya belum ada KPI, kita menggunakan KPI, silakan. Kalau misalnya KPI terlalu rumit, misalnya gitu, saya simple aja dulu, misalnya cara mengevaluasi kerja. Nah itu bisa aja seperti itu. Ini ada sedikit PR. Hmm. PR buat Bapak dan Ibu, ya. Rumuskan inisiatif strategi Anda. Cukup satu aja ambil, kaitannya di bidang sumber daya manusia, ya, untuk organisasi atau kantor Bapak dan Ibu, ya. Satu aja inisiatifnya untuk setiap fungsi utama. Saya nggak akan mulu-mulu ke fungsi utama. Satu aja, ambil yang kira-kira kritikal buat organisasi Bapak dan Ibu. Apa sih yang perlu difokuskan kaitannya dengan SDM ini? Nah, apa bisa minta materinya lebih dahulu?
bisa mungkin nanti akan kita kirim ya. Maksudnya materi presentasinya. Kalau SDM kan sebenarnya banyak tadi itu ya. Jadi Ibu Ida fokusnya di bidang apa? Misalnya mau kaitannya yang sekarang lebih, saya belum ada nih, misalnya kaitannya dengan penilaian kinerja, misalnya seperti itu. Nah, penilaian kinerja apa ini yang mau difokuskan tahun ini gitu? Apakah mulai membuat suatu formnya atau formatnya dulu kan gitu? Bisa aja seperti itu kan gitu. Atau kaitannya dengan misalnya employee handbook nih, jadi kan kaitannya hubungan employee relation kemarin itu kan. Nah, ini saya fokusnya apa? Misalnya tentang kaitannya ini. Jadi inisiatifnya apa ini? Employee relation ini berarti saya employee handbook misalnya. Berarti kan saya membuat timeline. Employee relation itu tidak sebentar loh, itu lama. Maaf, employee handbook itu tidak sebentar, itu lama. Jadi pasti perlu melakukan analisa dulu kan gitu ya. Apakah peraturan-peraturan yang ada diterapkan di organisasi sudah sesuai kan gitu. Nah, itu barulah jika mana sudah terus nanti konsultasi juga atau mungkin mencarikan benchmarking employee handbook itu seperti apa kan gitu. Outline-nya apa saja yang dimasukkan. Nah, itu kan perlu waktu juga. Jadi timeline-nya itu nanti Bapak dan Ibu yang menentukan, misalnya waktunya berapa lama kan gitu. Rencananya mau ditargetkan diimplementasi tahun depan misalnya kan gitu atau gimana. Seperti itu. Nah, ini adalah slide Bu, tugas ya. sebelum rangkuman. Jadi sebelumnya mau ada diskusi dulu atau mau Ini mungkin sebelum dilanjut diskusi, aku izin untuk ini ya teman-teman nyalakan kameranya sebagai dokumentasi kami. Ya, Bu. Please di stop share dulu. Iya, boleh, Mbak. ya. Teman-teman silahkan dinyalakan kameranya. Mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Bisa ya gaya bebas. Mungkin boleh dilanjut sesi diskusinya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau sharing-sharing, boleh juga. Silahkan. Baik, makasih izin Mbak Ririn, Ibu Rianti. Ya, silakan Pak. Mungkin sedikit terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Tadi memang secara umum lebih banyak campur ya untuk profit maupun non profit. Kalau kita yang non profit ini, nah, itu salah satu yang sebenarnya yang sudah kami terapkannya itu untuk bagaimana terkait dengan manajemen sumber daya manusia terus khusus untuk staf lembaga sendiri maupun untuk proyek. Nah, terkait dengan SDM SDM-nya ini yang salah satu hal yang kami sepakati bahwa bagaimana menilai kinerja staf untuk keberlanjutan proyek karena ya mungkin kita semua tahu ya kalau di NGO kan tidak berani mengkontrakkan staf itu lebih dari setahun karena dengan berbagai alasan tertentu. Hmm. Nah, sehingga untuk bagaimana kita bisa melanjutkan kontrak staf untuk tahun berikut itu kan salah satu bagaimana dengan cara itu melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sebagai salah satu syarat untuk apakah staf itu orang tersebut bisa dilanjutkan ke tahun berikut di proyek di tahun yang berikut atau memang tidak harus lanjut karena performance kinerjanya yang mungkin tidak sesuai dengan KPI tadi yang disampaikan oleh Ibu. Nah, itu yang kami dalam tahapan proses menyusun itu untuk setidaknya kami punya template. Karena jujur kami memang NGO salah satu NGO lokal baru berdiri tahun 2020, mungkin baru tahun ini baru mau beranjak 3 tahun ketika bulan Agustus ini. Nah, namun berkaca pada pengalaman ketika kita berkecimpung di NGO-NGO besar yang sudah level-levelnya internasional itu kan ternyata hal-hal seperti ini kan wajib dilakukan. Contohnya salah satu, saya tidak perlu saya sebutkan NGO apa waktu sebelum kami bentuk NGO lokal sendiri. Nah, ini kan
ternyata ini salah satu hal penting untuk bagaimana menilai kinerja staf itu, apakah itu layak atau dilanjut teruskan untuk kontrak berikut atau memang tidak memenuhi KPI tadi sehingga memang tidak harus kita lanjutkan lagi, harus melakukan rekrutmen baru untuk posisi yang dimaksud begitu. Nah, itu yang kami sedang proses untuk mau menerapkan itu. Terus ada beberapa tahapan peningkatan sumber daya manusia untuk internal kelembagaan itu eh, terkait dengan bagaimana melakukan capacity building untuk terkait dengan pengelolaan manajemen internal lembaga dengan bagaimana pengelolaan proyek. Mhm. Nah, itu yang sedikit saya berbagi, itu yang sudah pernah kami lakukan sehingga sebenarnya SDM skill dan kemampuan teman-teman di lembaga itu setidaknya di-upgrade lah, ditingkatkan lagi. Seperti itu. Mungkin sedikit dari saya itu, Ibu Arianti. Terima kasih banyak. Terima kasih sharingnya. Nah, itu pas benar Pak, tinggal dimasukkan ke dalam timeline tadi yang saya minta. Terus kemudian dibuat roadmap-nya. Kayak tadi kan saya yakin performance management atau mengenai kinerja performance review tadi, evaluation tadi kan tidak mungkin, maksudnya gini, pasti selalu akan ada perkembangannya, ada perubahannya, ditingkatkan terus ya cara menilai pekerja. Itu bagus sekali Pak. Jadi Bapak bisa menggunakan istilahnya step-stepnya dulu. Maksudnya dalam artian kata tahun ini Bapak fokus apanya, tahun depan fokus apanya kan begitu. Nanti bisa diterapkan kapan target penerapannya kan gitu. Nah, itu bagus sekali Pak. Terima kasih sharingnya Pak Simon. Sama-sama, Bu. Yang lainnya boleh silakan. Mbak Hari, saya nanya dong. Ini Boleh, sedikit silahkan. sharing ya pengalaman. Jadi gini, Ya. kita kan sudah menerapkan penilaian 360, ya kan? Mm-mm. Nah, Mm. seringkali misalnya gini, pimpinan atasannya ngelihatnya eh, ya performa kinerjanya biasa-biasa aja. Tapi staf yang bersangkutan itu merasa tinggi banget gitu. Bahkan hampir sempurna semua dia memberikan nilai dirinya. Nah, temennya yang memberikan nilai juga ini kayak apa ya? Lu kasih nilai gue yang bagus juga ya, ntar gue kalau nah itu jadi kadang-kadang kan kita nggak bisa ya, kan kita harus akumulasi itu semua nilai ya kan, kita kita kumpulkan, kita bagi rata, tapi hasilnya excellent tetap meskipun salah satu kasihnya biasa aja misalnya gitu, tapi secara secara keseluruhan tetap excellent. Nah itu kadang kita menyulitkan di manajemen ini gimana ya Mbak ya, cara apa ya mengkomunikasikan hal ini. Yang sudah saya lakukan misalnya saya panggil gitu, bener gak sih kamu ngasih nilai segini gitu, ini gitu, tapi ya saya ngerasanya segitu gitu, itu loh Mbak, jadi kadang sulit juga ya untuk ini. Ini penilaian 360 ini yang membuat dari pihak organisasi atau menggunakan external party, Bu? Enggak, organisasi kami dulu pernah apa sama konsultan, kemudian itu kami terapkan, sudah kita aja yang Oh, lakukan. gitu. Oh, oke, oke. Jadi punya Formatnya sendiri sudah ya, ada, cara formatnya sendiri. menghitungnya sudah ada, sudah terus rekapannya termasuk. Jadi kami Hmm. tidak hanya kuantitatif, juga termasuk kualitatif. Kualitatif bagaimana dia memberikan penilaian apa yang menurut dia, apa yang enggak pas dengan atasannya, apa yang perlu diinikan, Hmm. Hmm. begitu juga misalnya kalau kaitannya dengan bawahannya dan lain. Itu Hmm. sih, ada kuantitatif dan kualitatif, dan itu kita rangkum menjadi summary atas penilaian itu. Oh iya, anonim kan, Bu? Mm-mm. Oke. Anonim, anonim. Iya, jadi memang itu biasa ada yang merasa budaya ya Bu ya. Jadi Mm. merasa menilai atasan, aku takut-takut aku nanti biar nanti nggak kena, aku nilai Mm. baik-baiknya saja. Ada yang seperti itu Bu. Memang itu Mm. tergantung juga kan budayanya kan gitu. Tapi kan kalau kalau saya dengar dari Ibu kan berarti kan kuantitatif maupun kualitatifnya kan sudah ada. Jadi berarti kan harusnya mereka sudah istilahnya mendekati ke Mm. baiknya lah kasarnya kan seperti itu. Nah kalau emang sekarang dibalik lagi ya itu atasannya gimana menilai dirinya kan gitu. Apa yang kurang? Biasanya Bu dari hasil itu nanti
kan kalau nggak salah di 360 yang ibu, saya nggak tahu yang punya ibu, tapi yang 360 yang di umumnya yang dibuat di luar itu ya, itu nanti bisa memilih apa faktor yang lebihnya dan faktor yang kurangnya, ya. Betul. Pilih tiga masing-masing. Nah, dari tiga Oh. masing itu pengembangannya benar nggak sama dengan yang punyanya si atasan penilaiannya tiga itu. Nah, tiga yang kurang ini ada istilahnya target kapan si pekerja tersebut akan memperbaiki kan gitu istilahnya atau akan atau inisiatif apa yang akan dilakukan untuk supaya yang tiga yang kurang ini dapat berubah menjadi lebih bagus kan gitu. Terus yang tiga yang lebih, apa yang bisa ditingkatkan, what can you do better, kan gitu, atau what can you do differently. Misalnya do differently itu maksudnya berbeda lah dengan yang biasa dia lakukan, kan gitu. Nah, itu dimonitor sama sama facilitator dalam hal ini mungkin, atau coachnya lah. Nah, kalau coachnya adalah ibu, berarti ibu nanti yang sebagai coachnya, ada namanya ketemu sama pekerja tersebut, ada monitoring, misalnya setiap seminggu sekali ketemu atau mungkin kalau ini untuk jangka panjang berarti ya mungkin bisa quarterly gitu biasa atau semesterly kan gitu tergantung. Nah, perbaikan itu kapan mau dilakukan. Jadi kayak semacam mentoring gitu ya Bu ya. Bukan mentor kalau Ibu kan sebagai coachnya. Mentor tuh harus dari atasan bukan lebih banyak ke atasan biasanya. Kalau coach itu kan lebih kepada kita sesama ya Ibu istilahnya kan gitu hanya membantu aja untuk memperbaiki dirinya atau hanya untuk lebih baik lagi atau lebih bagus lagi kan gitu. Itu sih Bu, biasanya saya lakukan itu. Nanti dari itu ada perkembangannya apa. Nah, waktu itu memang misalnya contohnya saya pernah menjadi coach dari 360 ini atau saya sebutnya sebagai facilitator. Nah, itu dia juga saya monitor. Waktu itu kaitannya dengan kalau itu anak buahnya yang kurang istilahnya menilai dirinya yang kurang bagus untuk dalam hal memimpin. Berarti kan leadershipnya dia, leadership skillnya kan gitu. Istilahnya ada istilahnya merasa dibedakan, namanya seperti itu. Merasa adanya ketidak istilahnya pilih kasih lah istilahnya gitu ya. Nah, sehingga kan anonim ya, jadi kan nggak tahu siapa yang memberikan penilaian seperti itu. Tapi ternyata dari anak buahnya itu atau timnya itu di bawahnya subordinates-nya itu dari 5 ada 3, berarti kan cukup lumayan ya Bu ya. Jadi kan berarti yang 2 ini yang dianggap sebagai pilih kasihnya kan gitu. Cuman kan nggak tahu siapa kan gitu. Nah sehingga yang saya lakukan waktu itu adalah dia mulai saya konsultasikan sama atasannya dia untuk ikut training leadership kan gitu. Ya kalau dia sudah mengambil misalnya supervisor level berarti managerial level. Kalau belum berarti dia mengenai kaitannya dengan melakukan istilahnya coaching gitu ya, coaching atau mentoring dari atasannya juga kan gitu. Untuk lebih detail mengenai apanya saja gimana cara cara pekerjaan misalnya cara memonitor anak buah, cara berkomunikasi dengan anak buah, bagaimana memberikan kesempatan kepada anak buah kan gitu. Istilahnya digilir gitu istilahnya seperti itu. Jadi sehingga memberikan kesempatan kepada semuanya di 5 membernya dia itu. Jadi berarti kan tidak ada namanya istilahnya pilih kasih kan gitu. Kecuali kalau memang di antara yang 3 itu dia memang non performer ya Bu ya, beda kan? Nah, gitu. Nah kalau yang 3 ini adalah perform dalam artian kata ada kan kalau di perusahaan besar itu biasanya penilaian pekerja itu kan tidak hanya dari atasannya saja kan ya, dari input dari istilahnya internal customer mereka siapa yang berhubungan atau bersentuhan tadi istilahnya yang bekerja sama kan 360 itu otomatis kan begitu jadi kan ketahuan ya jadi itu bisa diberikan input gitu itu Bu salah satunya tapi bagus Bu bagus sekali ya memang benar kita tapi harus ada actionnya jadi setiap selesai melakukan 360 ada resultnya berarti ada action yang mau dituju kan gitu istilahnya. Jadi kan ini sharing aja ya pengalaman kami setelah setelah result keluar dari manajemen biasanya kami sampaikan ke atasannya langsung untuk diagendakan one on one untuk menyampaikan hasil penilaiannya. Nah, jika atasan langsung merasa membutuhkan manajemen dalam hal ini HR untuk ketemu, jadi nggak one on one lagi aku perlu ditemani untuk ketemu dengan anak buahku. Oke, kita akan menyediakan itu. Kita obrolin misalnya bertiga kah ini dan menyampaikan hasil. Kadang atasannya juga ngerasa kurang enak kalau hasilnya kurang baik gitu. Itu sih itu udah kami lakukan. Cuman
Justru yang kami sering kadang-kadang amazing juga ya nih anak. Ngasih nilainya itu yang sempurna sekali gitu loh. Itu yang kita kadang-kadang, aduh bener nggak ya gini. Oh, Bu Ari yang kadang-kadang Iya, iya. Harus ada sebaiknya actionnya juga sih, Bu. ada action dimonitor lagi ya. Oke, Iya, ada actionnya. Jadi oke. supaya jelas ini benar apa tidaknya kan begitu. Iya, makasih Bu Ari. Sama-sama. Ada lagi yang mau sharing? Tapi bagus ini aktif semua. Karena saya masih harus banyak belajar Bu Ari, makanya saya rada Oh, banyak. nggak apa-apa. Dengan sana, saya juga belajar kok, Bu. Dengan organisasi baru kan pasti belajar juga kan. Maksudnya dengan Iya. para, kan mungkin karena saya biasa di perusahaan dan sementara Hmm, sekarang partisipan ada kebanyakan organisasi atau iya, NGO kan berbeda juga suasananya kan gitu. Jadi kadang-kadang materi harus disesuaikan juga dengan eh, peserta. iya. Tapi kalau makanya tadi saya bilang kalau untuk PR-nya itu kan simple aja, eh, nggak usah yang muluk-muluk dulu kan biasanya organisasi kan untuk istilahnya tidak terlalu yang high levelnya kan gitu istilahnya gitu. Cukup yang sekarang apa sih yang dihadapi, yang kesulitan apa. Kalau tidak ada yang presentasi terakhir yaitu kaitannya rangkuman, Mbak Ririn bisa di-share. Ini adalah poin-poin saja yang perlu Bapak dan Ibu pahami bahwa pembuatan strategi dan program kerja manajemen sumber daya manusia ini harus kalau bisa diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi mengelola sumber daya manusianya secara efektif. Itu tujuannya utama. Jadi ini penting sekali ya Bu. Jadi Bapak jangan sampai ini miss ya di entas ini. Kemudian kenapa perlu diperlukan juga pendekatan yang strategi? Ini yang untuk menyelaraskan aktivitasnya dengan tujuan bisnis supaya meningkatkan kinerja atau produktivitas dari pekerjanya itu sendiri ya, dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturannya yang ada atau undang-undang yang berlaku ya, atau budayanya ya, atau juga ada jika ada mana ada perubahan-perubahan baik itu perubahan-perubahan di areanya ataupun di perusahaan itu sendiri. Yang akhirnya adalah supaya at the end of the day adalah kita mencapai hasil yang diharapkan, yaitu cukup efisien kan gitu istilahnya kan gitu. Jadi dianggap sepele, walaupun mungkin di organisasi Bapak dan Ibu belum ada yang dedicated atau tidak ada yang HR sendiri gitu ya, masih bergabung, nggak masalah, nggak ada apa-apa. Yang penting adalah ada aktivitas atau ada program kerja yang berkaitan dengan pekerja. Ya, itu aja. Jadi kaitannya dengan SDM, sumber daya manusia. Itu kali penutup dari saya. Ya, Bu Eti, mungkin ada tambahan? Ibu Eti mau bertanya? Tidak cukup, saya rasa ini cukup bagus materinya karena ini juga saya juga PR harus membuat strategi untuk SDM-nya sebenarnya belum selesai. Jadi ini mungkin akan membantu saya untuk menjadi apa ya kayak guideline-nya lah untuk ini untuk menyusun. Tinggal menyesuaikan dengan kondisi di organisasi saya. Iya, terima Itu kasih Bu terima Eti. kasih Bu Ari. Terima kasih Bu Eti. Eh, Oke, terima kasih Bu Arianti, Kak Etik, dan teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada Mbak Ririn yang telah mengikuti sesi 4 pelatihan pada hari ini. Kalau begitu, aku tutup sesi kali ini ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih pada semuanya yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan hari ini. Selamat menjalankan aktivitas teman-teman. Terima kasih Mbak Fahira, Mbak Ririn, Terima kasih semua peserta, semuanya, Bu Mbak Eti Arianti. dan semuanya. Pak Fahira.